Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya dari kelompok 7 untuk menjelaskan Enterprise Research Planning wisata sedalam TVRI. Yang beranggotakan Aprilia Sulandari, Muhammad Alif Bayu Subakti itu saya sendiri, Rizky Ramadan Santoso, Alfian Rasya Purnama, dan Jabaik Bekam Manurung. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari studi alam TVRI. Studi alam TVRI dibangun pada tahun 1980, namun baru diresmikan pada tahun 1985 oleh Ibu Tian Soeharto. Peresmian studi alam TVRI tersebut berbarengan dengan RRI. Tujuan awal pembangunan studi alam TVRI ini ialah sebagai lokasi syuting untuk menunjang kebutuhan syuting dan mulai dibuka untuk umum sekitar tahun 2001. Dengan memiliki lahan yang luas dan dilengkapi dengan beberapa rumah adat, sekarang sudah dikembangkan untuk tempat syuting dan tempat wisata untuk masyarakat sekitar ataupun luar daerah, dan sampai saat ini Studi Alam TVRI tidak berhenti untuk mencari inovasi baru. Nama saya Rizky Ramadan Santoso. Visi dan misi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia adalah menjadi lembaga penyiaran kelas dunia yang memotivasi dan memberdayakan melalui program informasi, pendidikan, dan hiburan yang menguatkan perhatian dan keberagaman guna meningkat martabat bangsa. Misi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia adalah 1. Menyelenggarakan program siaran yang terpercaya, memotivasi dan memberdayakan, yang menguatkan kesatuan dan keberagaman guna meningkatkan martabat bangsa, mengelola sumber daya keuangan dengan tata kelola transparan, akuntabel, dan kredibel secara profesional, modern, serta struktur kemanfaatnya. Menggelarkan penyiaran berbasis digital, konvergensi, dan bentuk layanan multiplatform dengan menggunakan teknologi terkini yang dikelola secara modern dan tepat guna serta dapat diakses secara global. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, kreatif, dan beretika secara transparan berbasis meritokrasi serta mencerminkan keberagaman. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan beserta tata kerjanya yang ramping dan dinamis, serta pengelolaan aset secara optimal dan tepat guna berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mengoptimalkan pemanfaatan akses, meningkatkan pendapatan siaran, iklan, dan usaha lain terkait penyelenggaraan penyiaran serta pengembangan bisnis sesuai peraturan perundang-undangan. Permasalahan tujuan. Permasalahan aplikasi website apa yang dipakai di Studio Alam TVRI dalam sistem pemasaran? Aplikasi atau website apa yang dipakai di Studio Alam TVRI dalam sistem absensi? Permasalahan apa yang biasanya dihadapi saat melakukan sistem transaksi penyewaan tempat? Tujuan mengetahui aplikasi atau website pada Studio Alam TVRI dalam sistem pemasaran. Untuk mengetahui aplikasi atau website yang digunakan pada Studio Alam TVRI dalam sistem absensi. Untuk mengetahui sistem transaksi penyewaan tempat.
tinjauan pustaka. Yang pertama enterprise, kedua resource, ketiga planning, keempat enterprise resource planning, kelima area parkir kendaraan memadai, keenam pusat informasi wisata studio alam, ketujuh toilet, kedelapan musola, kesembilan kios-kios makanan, kesepuluh pendopo, ke-11 lapangan tenis, ke-12 jogging track, 13 live musik, 14 outbound area, 15 aula, 16 danau Sido Mukti, 17 free hotspot, 18 spot wisata menarik. Ya, untuk keuntungan yang diharapkan, yang pertama itu pemesanan tiket atau pembookingan tempat dengan web sangat membantu para konsumen di mana saja yang ingin memesan tiket studio alam TVRI. Yang kedua, mempermudahkan calon konsumen dalam mengakses informasi dari tiket yang diinginkan. Yang ketiga, mempermudah dalam mengolah data pemasukan studio alam TVRI. Selanjutnya, di sini penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada LPP TVRI. Untuk jenis PNBP penggunaan lokasi, di sini yang pertama rumah adat komersialnya 2.402.000 dan non komersialnya 1.000.000 sekian. Untuk sosialnya 488.400. Untuk aula arena budaya itu ada 6.438.000. Non komersialnya 3.862.800.000 dan sosialnya 1.287.600. Untuk rumah 3 muka komersial itu 2.331.000 dan non komersialnya 1.398.600 ya 400.200. Dan lahan kosong 3.885.000. Untuk non-nya 2.331.000 dan sosialnya 777.000. Set lapangan tenis yaitu 1.665.000 untuk komersialnya dan non komersial 999.000 dan sosial 333.000. Set musola 3.330.000 komersialnya dan non komersialnya 1.990.000 dan sosialnya sekian. Di maintenance center yaitu 11.377.500, non komersial sekian, sosialnya juga sekian. Dan di maintenance center sisi 1 atau 3 2.775.000. Untuk non komersialnya 1.655.000 sekian dan sosialnya sekian. Di maintenance center sisi 2 yaitu 5.883.000 dan non komersial 3.521.000, sosial 1.176.000 dan harga tiket masuk pengunjung untuk komersial yaitu 5.000. Selanjutnya, untuk harga tiket masuk roda 2 yaitu 5.000 dan harga tiket masuk roda 4 yaitu 10.000, harga tiket masuk roda 6 yaitu 15.000. Permisi Pak, di sini dengan Bapak siapa saya bertemu? Iya. Di sini sebagai staf pemasaran dari Direktorat Pengembangan Usaha. Nah, dengan siapa saya bicara? Saya dengan Muhammad Arif Bayu Sebakti, saya dengan mahasiswa UBSI untuk menjalankan tugas kuliah. Nah, bisa ada yang bisa saya bantu? Mungkin saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke Bapak untuk menjalani tugasnya. Nah, setelah dicatat dulu.
Untuk yang pertama, bergerak di bidang apa LPP TVRI ini? Kalau LPP TVRI ini bisa ini ya, bisa disilahkan dulu ya. Nah, fungsi antara kantor pusat TVRI Ya. ya, dengan yang di dalam ini, mana yang lebih difokuskan? Yang di Yang di dalam. Yang di dalam, Pak. Yang di dalam ini fungsi awalnya jualan game Bandung itu untuk set outdoor untuk syuting TVRI. Ya. Ya. Nah, sehubungan dengan berkembangnya zaman, ini kita inovasi, ya. Dari dahulu hanya untuk syuting TVRI, kedepannya kita sudah bisa kita sediakan, kita bisa sewakan dengan mitra-mitra yang lain, ya. Itu dari PH yang istilahnya juga bersama dengan stasiun TV swasta. Itu silakan. Itu mereka sudah bisa bekerja sama di sini, memakai lokasi kita, memakai lahan kita. Ya, di samping itu juga bukan hanya untuk syuting. Ya, ini kita akan juga untuk tempat wisata. Jadi silakan kalau seandainya ada yang pengunjung umum, masyarakat sekitar maupun yang jauh yang kerja, itu kalau seandainya mungkin di sini silakan. Ya. Terus juga selain itu juga untuk kegiatan lainnya, masyarakat lainnya itu bisa juga di sini seperti untuk kegiatan reuni, pelan, perpisahan, silakan bisa. Terus untuk catering bisa. Ya. Di sini ada yang bisa menggunakan outdoor dan indoor. Outdoor kita lahan kosmetik cukup luas, ya bisa dipakai. Terus bangunan yang indoor kita juga ada bangunan yang bisa disewakan juga, baik untuk syuting maupun untuk kegiatan secara lainnya. Kita ada yang kapasitas harus, ada yang bisa mencapai menampung sekitar 500 peserta. Bisa, silakan. Seperti itu aja ya. Nah, kita juga masih coba lagi untuk inovasi lain untuk menambah spot untuk selfie, untuk masyarakat lainnya juga untuk menambah spot-spot bangunan. Salah satu tujuan dan eksekusi dari segala ini dibangun seperti itu. Oke Pak, yang pertanyaan keduanya itu visi misinya Serigala TVRI ini Pak. Kalau visi misi di sebelah itu kita berpacu dengan visi misi TVRI yang terkenal skala nasional, ya. Visi misi itu skala nasional TVRI, ya. Jadi itu kita pakai. Nah, salah satu visi misi TVRI itu ya menjadi istilahnya menjadi salah satu lembaga penyiaran publik, ya, yang berskala dunia, internasional lagi, ya, dengan menayangkan beberapa program pendidikan, ya, terus hiburan, terus juga kita istilahnya melakukan budaya yang beragam di Indonesia ini, ya, untuk tentunya kemajuan budaya, terus untuk kemajuan istilahnya itu persatuan dan kesatuan, ya, budaya ini dan TVRI. Salah satunya seperti itu. Terus yang pertanyaan ketiga Pak, tujuan membangun Serigala TVRI ini? Ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, ya, itu salah satu itu tujuan ini seperti itu, ya. Itu untuk meningkatkan PNBP negara, penerimaan negara bukan pajak, ya, seperti itu. Misalnya seperti ini, ya, ini aset kita ini bisa tersewa tadi seperti untuk kegiatan lainnya, kegiatan perpisahan, termasuk untuk pengajian juga, untuk kegiatan keagamaan, kita juga bisa sini, ya. Dan hasil sewa ini kita negara,
salah satu untuk pendapatan PNBP. Gitu. Berapa jumlah karyawan yang ada di Studio Alam ini? Untuk sementara ini jumlah karyawan di Sulam kurang lebih sekitar 41 karyawan. 41 ya. 41 dengan luas sekitar 28 hektar. Sekitar 20 hektar. Nah, Wow, luas juga ya. ya. Terus kalau ini kan Pak, aplikasi menggunakan sistem apa sih buat absen karyawan itu? Kalau di karyawan kita pakai mesinnya Simpek ya. Simpek ya. Nah, itu transaksi langsung ke kantor pusat. Ya. Setiap hari untuk jam masuk, jam pulang. Nah, itu via online. Kalau fotonya ya, untuk absensinya. Dan itu langsung kita akses ke kantor pusat. Bisnis apa sih yang Bapak pasarkan di sini? Kan bisa jelaskan. Ya. Ini bisnis yang kita pasarkan ya seperti itu, kerjasama sama lahan, kerjasama lahan, baik itu bangunan maupun lahan kosong. Seperti event, pernikahan, reuni acara sekolah, termasuk kegiatan keagamaan, seperti pengajian, pelatihan dan santunan. Gitu. Terus nilai jual apa yang Bapak berikan untuk pengunjung? Nilai jual yang diberikan untuk pengunjung ini apa Pak? Dari Tegal gitu. Mungkin ya, kalau untuk syuting, coba soal syuting ya, yang kita jual dan bisa kita pasarkan ya. Di sini lokasi kita masih alami, bukan masih ada ya, jalan setapak masih ada. Jadi kalau mereka sering memakai stem kosong itu bisa dan cukup dibandingkan mereka harus keluar kota yang jauh. Alternatifnya mereka bisa gunakan di jalan TVRI ini. Nah, terus untuk pengunjung umum dengan tiket yang kita beli cukup murah ya per orang, mereka bisa berwisata di sini ya, bisa menikmati acara keluarga di sini, makan bareng gitu ya, kumpul bareng, dan mereka juga di sini bisa berfoto selfie di spot-spot yang sudah kita siapkan. Begitu. Satunya. Berapa sih Pak harga tiket yang ada keseluruhan yang ada di TVRI ini? Harga-harganya. Karena untuk tiket masuk itu per orang. Kendaraan roda 2 itu 5.000. Yang masuk roda 2 ini sepeda motor dan sepeda. Ya, terus untuk kendaraan roda 4 mobil itu tarifnya 10.000, dan untuk kendaraan roda 4 bis roda 6 ya, bis itu 15.000. Dan untuk bangunan kita juga bervariasi harganya kalau seandainya pengunjung menggunakan bangunan atau lahan kosong kita harganya bervariasi ya. Jadi tidak tergantung untuk acara apa ya, itu nanti tarifnya harganya juga dulu dibedakan seperti kan beda dibandingkan dengan acara silaturahmi di halal. Itu juga beda dibandingkan dengan kegiatan keagamaan, lebih murah. Kita tiket dibagi untuk tarif sewa itu dibagi tiga, komersial, tarif komersial, dan tarif sosial. Oke, untuk tarif komersial itu digunakan untuk kegiatan seperti event pernikahan. Dan kalau untuk tarif komersial itu digunakan untuk acara kegiatan seperti kami pernikahan, event yang tanpa sponsor ya, misalkan seperti kopdar itu masuknya tarifnya komersial. Sedangkan untuk tarif sosial itu untuk kegiatan keagamaan, pengajian, santunan dan sebagainya. So,
Dari Bapak sendiri ini ada pesan-pesan nggak untuk anak muda zaman sekarang untuk berusaha membuka usaha gitu? Untuk manfaat waktu sudah cukup, karena waktu itu nggak terulang. Lagi ada kesempatan, manfaatkan. Kegagalan itu anggap aja pengalaman ya, pengalaman untuk lebih maju lagi, mencoba lagi. Jangan pernah terus. Dan sekali lagi, manfaatkan waktu. Karena waktu itu tidak bisa pulang. Dan kesempatan itu tidak bisa 2 kali. Jadi manfaatkan. Ya, gitu. Terima kasih Pak. Mungkin cukup segitu aja dari saya untuk menanyakan ini. Terima kasih Untuk kekurangan. Ya. Ya. Lara ini. Di sini ada penjelasan use case pembeli daftar baru, sewa, transaksi, lalu logout untuk admin, login, update informasi dan cek, lalu logout. Di sini ada tutorial untuk wisatawan dan sistem mulai membuka sistem, menambahkan login, memasukkan email dan password, autentikasi, lalu menampilkan daftar wisata, memilih wisata, menampilkan wisata, memilih button booking, menampilkan informasi tiket, input nama, email, nomor telepon, jumlah tiket, lalu menampilkan detail pemesanan dan total harga, memilih button booking, lalu finish. Untuk kesimpulan dan saran, dari hasil observasi yang kami dapatkan mengenai LPPTPI di Studi Alam pada hari Rabu 16 November 2022, kelompok kami melakukan observasi serta wawancara LPPTPI Studi Alam yang beralamat di Jalan Studi Alam KPRI Sekundang Purworejo. Kami melakukan wawancara dengan Bapak Bambang Subukti serta Pusat Pemasaran dan Kedekteran Pengembangan Perusahaan untuk menanyakan informasi mengenai LPPTPI Studi Alam yang berdiri sejak 1980, namun belum memiliki aplikasi pengiklanan dan pemasaran. Untuk saran, diharapkan kepadanya meningkatkan pelayanan kepada penyewa dengan sistem informasi berbasis web atau aplikasi sendiri. Sekian, terima kasih dari kelompok 7.